Sayyid, Sayyidul Ayam, Yaumul Jum'ah, wa Sayyidus Suhur, Sahru Ramadan. Puncaknya hari itu adalah hari ini, hari Jumat. Dan puncaknya bulan ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang Rasulullah sendiri bersabda, Jum'ah ini penuh berkah. Dari Jum'ah ke Jum'ah yang lain menjadi kafaroh penebus dosa-dosa kita. Dari Jum'ah di mana ini diagungkan karena ini memang hari rayanya orang Islam. Apalagi kita ingin melaksanakan bagaimana bukan hanya kewajiban sholat Jum'ahnya saja, tetapi memang banyak amalan-amalan yang betul-betul diagungkan di hari Jumat. Bahkan kita, mohon maaf, hari ini memahami Al-Quran, di mana sebetulnya Al-Quran ini ada 5 kewajiban kita yang sering kita lupakan. Satu, membacanya. Dan ternyata hari Jumat itu banyak ayat yang harus dibaca dan Rasulullah sendiri prakteknya lebih banyak membaca Al-Quran di hari Jumat dan para sahabat. Yang kedua, memahaminya karena kalau hanya membaca tidak memahami hanya dapat hadiah tapi tidak dapat hidayah. Yang ketiga, tidak hanya memahami tetapi juga menghafal karena memang Quran ini harus dihafal. Kenapa? Karena ini cara Allah untuk melanggengkan Al-Quran. Jutaan umat di dunia ini hafal Al-Quran, maka satu untuk menjaga cara Allah menjaga Al-Quran. Kitab-kitab yang lain tidak dihafal. Maka jarang sekali kita dengar ada hafalan kitab Taurat atau Injil atau Zabur. Tidak. Tapi Al-Quran itu penghafalnya jutaan. Kenapa? Karena itu cara Allah untuk menjaga. Tetapi tuntutan kita tidak hanya memahami menghafal, tetapi malah mengamalkan. Bahkan tuntutan yang ketiga adalah bagaimana kita menyebarluaskan atau khairukum man ta'alamal Qur'an wa alama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan nanti mengajarkan. Maka idealnya semua yang hadir di sini setelah ini semua jadi ustadz dan ustadzah. Nggak boleh, itu lagi direkam. Ya, Mbak Teh Tanti Kusuma, tolong di mute. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dan salah satu tertibnya sebenarnya adabnya itu kalau on cam selama tidak ada gangguan. Karena sama-sama pengajian nanti beda orang yang duduk di parkiran dengan orang yang di dalam majelis ilmu. Tanda orang itu majelis ilmu kalau di dunia maya adalah on cam. Nah, jadi ketika kita di dalam kamera kita on kan berarti itu dalam keadaan 5 tertibnya. Satu, tawajuh. Tawajuh itu fokus. Karena biasanya kurangnya maksimal pahala di dalam dunia maya jamaah Zoomiyah, jamaah seperti ini, mohon maaf, itu karena beda dengan tatap muka. Minimal ini tatap wajah dalam pengertian ini walaupun tatap maya itu sangat bagus kalau bisa on cam. Karena itu nanti beda. Ini disebut tawajuh. Tawajuh itu perhatian. Tawajuh itu konsentrasi. Orang tidak akan fokus kalau tidak on cam. Maka sangat diharapkan kalau bisa on cam itu jauh lebih bagus. Tentu malaikat sangat beda menghukuminya. Yang kedua, bagaimana kita juga takdim wal iktiram. Membesarkan dan mengagungkan majelis ini. Bukan untuk saya. Kalau hanya untuk saya sudah biasa bicara di depan 5 orang, 5 juta orang, 5.000 orang biasa. Di depan TV kan yang nonton banyak. Tetapi untuk mengagungkan karena kita ingin bahas satu ayat yaitu firman-firman Allah. Yang ketiga, kita harus tasdik wa yakin. Kita meyakini dan membenarkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu ada yang berbeda dengan pemikiran kita, yang disalahkan adalah pikiran kita. Sampai-sampai kenapa Abu Bakar itu disebut asidik, orang yang membenarkan, karena Abu Bakar selalu membenarkan Quran dan Nabi, walaupun seandainya yang dilihat itu Abu Bakar mengatakan putih, tetapi kalau Nabi mengatakan hitam, maka yang salah matanya. Yang salah matanya Abu Bakar. Iya, kata Abu Bakar, maka itu, mohon maaf, itu tetap warnanya
hitam. Walaupun aslinya putih, itu putih, tetapi kalau Nabi Allah dan mengatakan hitam, yang disalahkan kita. Nah, makanya ini tasdik wal yakin berikutnya, yaitu membenarkan dan meyakini. Yang berikutnya, kalau bisa ya ini kalau dalam suasana seperti apapun, kajian itu kita tasur fil qalb, mengesan di hati. Sekarang Teh Nisa, saya tanya Teh Nisa. Teh Nisa kalau melihat satu kejadian, misalnya ya, Teh Nisa pergi ke misalnya mau ke Jakarta, tiba-tiba di tol di Pasteur itu ada kecelakaan orang terlindas sampai kepalanya lepas. Kira-kira 30 tahun lagi masih ingat nggak? Masih. Masih. Itu namanya ta'asur fil qalb, mengesan di hati. Sayangnya untuk pengajian nggak. Nanti ayat ini dibaca, nanti tadi surat apa sudah lupa. Berarti tidak ta'asur. Itu karena apa? Karena tidak mengenal, tidak nyantol di hati. Makanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, Bang. Belum masuk, udah keluar lagi. Kalau kanan masuk kiri masih lumayan, itu udah masuk. Itu masuk kuping kanan, keluar kanan lagi, belum lagi. Nah, makanya penting kalau bisa on cam, minimal ini fokus. Jangan sampai saya dengan teknisa fokus di sini, semua yang lihat saya udah bilahi taufik walidayah. Nah, ternyata ini masih di zoomnya Khalifah, yang lain sudah sampai Sidratul Muntaha. Nah, maka sampai jangan-jangan yang lain itu kamera matiin langsung Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang terakhir nanti ini nanti ya tertib-tertib gini ini harus saya sampaikan dulu supaya nanti kita maksimal di dalam kajian sehingga betul-betul kita tidak hanya mengetahui tetapi juga bisa memahamkan orang lain. Karena kalau kita ini nanti tawajuh, kalau kita ini nanti fokus, kalau kita perhatian, ini mudah kita memahami, mudah menyampaikan, dan mudah mengamalkan. Nah, banyak orang itu paham aja susah, apalagi memahamkan orang, apalagi mengamalkannya. Nah, maka targetnya kita ini paham, memahamkan, dan mengamalkan. Itu. Jangan sampai ini hanya sekedar sekedar paham saja nggak cukup. Paham, meyakini, mengamalkan, dan menyebarluaskan. Karena semuanya harus jadi guru-guru, jadi ustadz-ustadz. Ustadzah Anissa minimal untuk anak dan istrinya, untuk anak dan pasangannya, untuk kerabatnya. Kita semuanya dituntut tidak hanya belajar dari mengajarkan. Baik, kita akan masuk pelan-pelan sebagaimana yang sudah, walaupun sudah saya edit, itu karena dikejar-kejar dalam keadaan mata saya masih ditutup karena masih sakit kemarin. Saya dengan mata satu, jadi kayak Kapten Sparrow waktu bikinnya. Tapi sudah saya edit beberapa, nggak apa-apa. Yang ada dulu, sekarang slide pertama, Teh, yang sudah saya kirim, Ya, baik Ustaz. Sebentar. bahwa Al-Kausar ini surat terpendek, di mana surat favoritnya umat Islam di Indonesia. Saya yakin di antara yang ini sangat favorit dengan ayat ini, dan kalau pengen menjadi imam yang disukai oleh makmum, sering-seringlah bacanya ini. Jangan baca Yasin, jangan baca kelamaan. Sabi Hismal, Ataka, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kelamaan. Surat ini hanya 3 ayat. Inna a'toina kal kausar fasoli lirobbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Surat ini ada 2 nama. Kadang, mohon maaf, surat ini diberi nama An-Nasr, tetapi kadang-kadang juga diberikan nama Al-Kausar. Kalau disebut Al-Kausar karena diambil dari ayat pertama. Makanya kalau ada yang mengatakan surat Al-Kausar, nggak apa-apa. Seperti surat At-Taubah, itu juga disebut juga surat Al-Baro'ah. Jadi ayat kadang-kadang surat itu namanya beda. Inna atau Inna Kal-Kausar, ini juga namanya Al-Kausar, tapi juga disebut juga surat An-Nakhr. Al-Kausar artinya satu telaga, nikmat yang banyak. Kalau An-Nakhr artinya satu ibadah penyembelian atau ibadah nakhr. Ayat ini kelihatannya hanya 3 ayat, tetapi luar biasa kalau kita akan breakdown itu tidak cukup 2-3 jam. Tapi nanti akan kita lihat pokok-pokoknya dulu. Ayat ini, mohon maaf, sebab turunnya atas bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah. Yaitu ketika itu memang Rasulullah sedang diingatkan. Diingatkan apa? Diingatkan tentang satu nikmat. Jadi ini berkaitan dengan
Gini, jadi ayat ini punya 4 poin ya, akan saya breakdown. Satu, Allah memberi nikmat yang banyak. Ini pertama. Kedua, perintah untuk sholat. Ketiga, perintah tentang kurban. Itu kurban beda dengan kurban ya. Kurban kecelakaan, kurban penganiayaan Vina Eki melawan Perong tetangganya Anissa. Ya, itu yang Peggy yang ternyata yang bangunkan rumah Anissa dulu ternyata tukang batu yang disangkakan bukan itu kurban. Itu kurban. Kurban sama kurban beda. Kurban dari koroba yaitu mendekatkan diri. Yang ketiga, Allah memutuskan rahmat. Ya, maka di situ inna atau inna kal kausar fasoli rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Apa itu abtar? Abtar adalah sesuatu yang terputus. Terputus dari apa? Terputus banyak hal. Nah, nanti akan kita breakdown pelan-pelan. Untuk itu, maka surat Al-Kausar ini atau kasir, aksar, kausar artinya banyak. Maka ada 3 poin dulu. Pertama adalah itu nikmat yang banyak, di antaranya adalah keturunan. Keturunan yang banyak itu nanti kenapa? Karena waktu itu sebab turunnya ayat ini, waktu itu Rasulullah sedang tiduran. Tapi tidurnya tidur-tidur ayam. Jadi setengah tidur. Ya, jadi kita harus pahami bahwa sesungguhnya Rasulullah itu di dalam banyak kesempatan kelihatannya tidur, tetapi tidak hanya Rasulullah, selaku manusia biasa kadang-kadang tidurnya tidur setengah tidur ayam, tidur apa namanya? Apa teknisnya? Tidur tapi enggak tidur tapi masih dengar. Itu apa? Tidur apa bahasanya? Kalau Tidur ayam. tidak apa? Tidur apa? Tidur ayam. Tidur ayam ya. Pokoknya tidur ayam itu tidur tetapi masih terdengar. Di tengah-tengah itu tiba-tiba tersenyum. Begitu tersenyum, maka sahabat, ada apa ini? Sambil tiduran tersenyum. Karena diingatkan terhadap sesuatu nikmat yang banyak. Karena tidurnya Rasulullah itu sedang dalam keadaan fitnah yang besar. Fitnahnya apa? Fitnahnya adalah Rasulullah itu habis kena musibah, 2 anaknya meninggal. Artinya apa? Habis berturut-turut lahiran anak laki-laki itu meninggal. Jadi ini akan kita ini dulu ya asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya karena Rasulullah itu mohon maaf tiba-tiba agak tersenyum, kemudian apa ya Rasulullah begitu tersenyum terus membacakan ayat ini. Gitu. Loh, kenapa ya Rasulullah? Karena pertama orang kafir sedang menganggap Rasulullah itu orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena dulu orang itu kalau tidak punya keturunan, itu sampai hari ini pun itu dianggap kekurangan kan. Makanya paling banyak orang kalau sudah nikah itu paling kalau belum punya anak itu sering ada peyoratif. Peyoratif itu begini, sampai ketemu orang itu kapan punya anak, anaknya udah berapa. Dan itu menjadi beban yang luar biasa. Apalagi Lebaran. Kadang-kadang Lebaran tuh mending nggak ketemu saudaranya daripada niscaya belum punya keturunan. Contoh, contoh Anissa dulu, Teh Nisa waktu belum punya anak itu mau ketemu orang itu karena dia belum punya anak, apalagi udah bertahun-tahun nggak punya anak, itu sangat aib kalau tidak apa, kalau ditanya tentang gimana anaknya sudah berapa, sudah padahal sudah bertahun-tahun nikah. Kebetulan Rasulullah itu sedang dalam keadaan anak laki-lakinya selalu meninggal dan itu disengaja oleh Rasul, oleh Allah. Kenapa Nabi terakhir tidak diberi keturunan laki-laki? Karena memang Allah sengaja supaya tidak ada nanti pendewaan atau kultus individu. Karena banyak agama yang terjebak oleh ya penyebar agamanya. Artinya apa? Kenapa disebut dengan Kristen? Karena dia pengikut Kristus. Kenapa disebut Buddha? Karena dia pengikut si Buddha Gautama, maka disebut Buddhism. Kenapa orang itu disebut Marxism? Karena dia pengikut
Karl Marx. Kenapa disebut kelompok pencapir? Karena ngikuti Pak Harto dan Harmoko waktu itu. Ada namanya kelompok pencapir. Ya, kenapa disebut cebong? Karena pengikutnya Pak Jokowi. Kenapa disebut kadrun? Karena pengikutnya lawannya Pak Jokowi. Nah, maka Islam tidak termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengikut Muhammad, tetapi bukan agama. Hanya organisasi di Indonesia, organisasi keagamaan. Maka sengaja Rasulullah tidak diberi ini. Ini dianggap lemah. Dianggap lemah, dianggap orang yang terputus. Nah, maka nanti ditanggapi oleh ayat ini. Justru yang terputus bukan Rasulullah. Karena sampai hari ini Rasulullah itu orang yang diagungkan, pengikutnya paling banyak di seluruh dunia. Tidak ada fans club sebanyak apapun Bobotoh, sebanyak apapun Jackmania. Itu lawannya Bobotoh. Berapapun Arema dan Bonek, itu kalah dengan pengikut Rasulullah. Memang anak secara kandung tidak ada dari laki-laki, tetapi anak buahnya luar biasa. Maka ayat ini sebagai penghibur. Inilah kabar gembira bahwa meninggalnya Qasim dan Ibrahim, karena anak Rasulullah itu namanya Qasim, anak Rasulullah namanya Ibrahim, anak Rasulullah namanya Abdullah, ada beberapa ya itu, dan kebetulan meninggal semua di waktu kecil. Maka Allah menggembirakan dengan ayat ini bahwa sesungguhnya kamu harus, mohon maaf, mereka bersuka ketika orang-orang kafir itu bersuka cita. Kenapa? Ya, ada iklan. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah Mbak Ida nyanyikan lagu. Ya, jadi ayat ini sekali lagi ayat ini berbicara tentang satu. Ya, saya ulang ya, saya ulang. Sebab turunnya ayat ini karena memang orang kafir sedang menganggap Rasulullah itu lemah. Maka di tengah Rasulullah sedang tidur, ini kamu bukan lemah, justru kamu nanti orang yang kuat, banyak pengikutnya. Memang anak ini, karena orang itu kadang-kadang sekedar anak saja itu tidak cukup. Sekedar anak saja tidak cukup. Kenapa? Karena kadang-kadang anak sendiri itu malah jadi tidak jadi pengikutnya. Tetapi kalau pengikut malah loyal, artinya sampai beranak turun. Kalau anak sendiri itu anak turun kita tidak sebanyak pengikut. Maka ini menunjukkan banyaknya pengikut. Itu justru ketika Rasulullah itu nanti bukan dari anak kandung, tetapi dari anak buah dalam pengertian pengikut orang yang masuk Islam yang mengikuti Rasulullah. Yang kedua, ayat ini sebagai kabar gembira. Karena di saat orang lain sedang ya kasihan Muhammad itu sudah buntu. Muhammad ini sudah mandul karena nggak punya anak laki-laki. Mohon dilihat ya, di Arab itu paternalistik. Paternalistik itu seseorang itu dilihat dari ini. Maka sebetulnya kalau mau fair, sebetulnya Habaib itu bukan keturunan Rasulullah langsung. Ya keturunan dari Hasan dan Husain. Jadi keturunannya Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Tetapi bahwa Habaib itu dekat dengan Dzurriyyah Rasulullah, iya. Karena memang itu keturunan dari anak perempuannya Rasulullah. Dari ini. Jadi selamat datang Nana. Ya, ya. Salam baca empet dan segera diberi kesembuhan. Ya. Yang ya, saya yang ketiga bersukacitanya orang mukmin itu ditimpa musibah ini. Kenapa? Gini. Ini untuk mengobati orang mukmin, orang yang beriman pengikut Rasulullah. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam ayat ini bicara tentang janji Allah. Janji Allah itu apa? Bahwa sesungguhnya yang terputus bukan Nabi Muhammad, justru orang-orang kafir. Nyatanya sampai hari ini di Arab itu, di Arab pengikut orang-orang kafir Quraisy itu habis. Justru pengikutnya Rasulullah yang ada. Ini berkaitan dengan Allah menegur bahwa orang kafir itu hanya melihat sesuatu yang dohir. Hanya melihat sebab akibat, tidak melihat yang batin. Sekarang dibaca surat Ar-Rum. Coba Teh Nisa, Ar-Rum ayat 7. Ar-Rum ayat 7.
Ayo, Arum ayat 7 lah. Nggak siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, terjemahnya. Mereka, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya, Sadaqallah. ya. Ayat ini menurut Syekh Abdurrahman An-Nasr Asy-Sya'di itu ada banyak tafsir ya. Intinya orang kafir itu hanya tahu sebab akibat duniawi, tetapi tidak tahu yang batin, yang sesudahnya. Artinya yang akhir itu bisa akhirat, akhir itu juga yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak. Karena memang orang kafir itu yang diyakini kan hanya untuk yang lahiriah saja. Kita lihat misalnya, orang kafir itu kan taunya, makanya mohon maaf, kalau ada orang beramal agama hanya untuk dunia, sesungguhnya dia masih punya sifat-sifat keimanannya belum total. Karena orang yang beriman itu orientasinya bukan hanya dunia, orientasinya sampai akhirat. Misalnya gini, oh saya sudah sholat terus kok rezeki belum lancar. Loh, sholat hubungannya apa dengan rezeki? Meskipun itu ada hubungan, tetapi sholat itu adalah orang kita sholat, orang puasa, orang kita mohon maaf berzakat, itu nggak ada kaitannya. Maka jangan dihitung. Saya sudah sedekah, tapi kok utang belum lunas-lunas. Ya, salah satu memang efek dari orang sedekah itu nanti dimudahkan rezeki. Tetapi kalau masih hitung-hitungannya duniawi, itu masih ada sifat kekafiran dalam pengertian begini. Orang kafir itu taunya sebab akibat hanya di dunia. Nanti kalau kita bicara keimanan, keimanan itu ketika orang punya tafaul. Apa itu tafaul? Ini saya nanti jadi agak melebar agak jauh. Tafaul adalah harapan di akhirat, harapan yang tidak bisa kita lihat sekarang. Misalnya orang sholat. Sholat itu nanti dia dapatkan surga misalnya. Nah, surga itu tidak bisa dirasionalkan sekarang. Makanya orang kafir belum pernah ke sana kok itu. Karena orang itu keimanan itu nanti ada tiga. Hanya karena yang nampak, hanya karena ilmu, tetapi lebih lagi karena keyakinan. Sekarang saya tanya. Orang kafir itu hanya tahu sebab akibat tanpa adanya ilmu tentang akhirat. Dalam pengertian gini, Tenisa, kalau ada orang eh, tai ayam itu enak apa enggak? Itu misalnya, tai ayam enak apa enggak? Itu orang mengatakan nggak enak karena ilmu saja atau Betul. belum melakukan itu. Padahal belum tentu gitu. Nah, tapi kalau orang iman sekarang sesuatu yang tidak nampak itu tidak harus dialami, tidak harus dengan ini, tapi bisa dengan ilmu. Sekarang saya tanya Teh Nisa, kira-kira Persib Bandung itu kalau melawan Manchester United atau gini aja lah, Timor Timur itu kalau perang dengan Amerika menang mana? Teh Nisa. Timor Timur Amerika. perang dengan menang Amerika. Anda pernah ke Timor Timur? Belum, Anda pernah ke Amerika? belum. Belum. Tapi kenapa bisa jawab itu dengan yakin? Karena Ah, ilmu. ya. Karena ilmu ya, karena ilmu kan gitu. Itu kan ilmu. Tapi belum tentu juga menang. Lah, kalau orang beriman enggak? Beriman itu keyakinannya itu walaupun tidak nampak tahu surga neraka itu. Misalnya gini, orang itu nggak mau makan tai ayam bukan karena dia pernah makan, tapi dia ada berita tentang yang gaib bahwa tai ayam tidak enak. Dan orang itu tahu pentingnya neraka itu sampai-sampai takutnya ke neraka sebagaimana orang takut dilempar ke api. Itulah keimanan. Kenapa kamu nggak mau minum
arak misalnya. Kenapa kamu nggak mau berjudi? Takutnya itu sebagaimana dia mau dilempar ke api. Karena dia takutnya judi. Tapi kalau orang kafir tidak. Ah, itu kan hanya cerita orang, cerita orang. Jadi sekali lagi, orang kafir melihat pada yang lahir. Ayat ini menunjukkan bahwa dulu orang kafir melihat Rasulullah itu lemah karena nggak punya keturunan. Tetapi orang beriman enggak. Justru dengan ayat ini enggak. Karena berapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Yang diremehkan malah menang daripada yang meremehkan. Jangankan gitu. Di Indonesia aja dulu siapa yang ngira bisa Pak Harto itu bisa digulingkan itu oleh demonstran yang sekian. Tetapi ternyata qadarullah Allah bisa membolak-balikkan itu semuanya. Enggak usah kepada yang kekinian. Enggak usah langsung ke akhirat saja. Artinya apa? Kita harus bisa memahami beragama itu begitu teh. Beragama itu ada tafaul. Tafaul itu adalah harapan yang akan datang. Ayat ini menguatkan orang beriman bahwa Allah memberikan harapan. Kelihatannya kamu sedikit, tapi kamu nanti akan jadi orang banyak dan kamu akan menang di akhirat nanti. Maka ayat ini bicara tentang keyakinan yang kuat. Akan kita breakdown satu persatu. Apa itu Al-Kautsar dulu? Ya, Al-Kautsar itu ada 5 pendapat. Jadi diberikannya nikmat yang banyak itu. Nikmat yang banyak itu apa? Satu, Al-Kautsar itu sungai di surga. Karena itu dijanjikan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Sungai di surga ini semua orang akan merasakannya, kecuali 2 orang. Satu, siapa orang yang nanti yang ini atau ya siapa saja yang orang ya atau saya urut dulu aja ya, urut dulu pelan-pelan ya, sesuai dengan. Jadi ada 5 atau di slide berikutnya ya, ada 5 ya. Ya, next. Ya, ya, ini ya. Al-Kautsar ini adalah sungai di surga. Ini paling tidak Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 5 pendapat kaitannya dengan Al-Kautsar. Satu, sungai di surga nanti. Sungai di surga itu tidak akan dinikmati satu orang yang melencengkan agama, ajaran agama. Kedua, perbuatan bid'ah. Bid'ah itu mengada-ada dalam agama. Misalnya mau Idul Fitri harus telepon Tuhan. Itu orang Gunung Kidul. Itu bid'ah. Masa Idul Fitri pakai telepon Tuhan tuh nomornya berapa, pulsanya gimana. Rasul dulu Tuhan kalau mau providernya apa. Nah, bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam beragama. Bukan dalam ini pakaian, kalau itu enggak. Itu dalam duniawi ya. Jadi ada amalan yang di luar itu, maka itu dipastikan tidak akan bisa minum sungai di surga yang namanya Al-Kautsar. Yang kedua, dibacakan aja teh, biar gantian. Al-Kautsar adalah, Tenisa. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak diberikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pendapat Ibnu Abbas. Ya, kebaikan yang banyak itu apa? Ternyata Rasulullah itu diberikan kebaikan dari mulai dimuliakannya di semua tempat, maupun Rasulullah itu terhindarnya dari sesuatu yang ghaibiyah. Itu yang dimaksud dengan Ibnu Abbas. Yaitu Rasulullah itu sudah mau dibunuh, ternyata orang yang bunuh malah terlempar sendiri. Itu luar biasa. Ini namanya Surokoh. Surokoh itu orang yang serakah, maka namanya Surokoh. Ya itu. Surokoh mau ngejar, sudah dekat jatuh. Kebaikan yang banyak itu apa? Ternyata Rasulullah itu diberikan dari mulai pernikahannya, diberikan orang-orang yang bisa menenteramkannya. Dari mulai Khadijah, Aisyah, dari semuanya. Itu. Dimulainya apa? Ternyata keturunan Rasulullah itu terjaga, artinya dari orang-orang yang semua orang itu tidak akan yang menghinakannya, dalam pengertian walaupun tidak setuju dengan Rasul apapun, maka Rasulullah itu dalam hal tertentu dipercaya.
Yang nggak dipercaya cuman ajarannya, tetapi dari sisi pribadinya Rasulullah itu orang yang terpercaya. Maka ketika peristiwa apapun biasanya yang diminta pendapat adalah Rasulullah. Dalam kaitannya walaupun orang kafir. Yang kekafirannya bukan pada Rasulullah tetapi kekafirannya kepada eh, hidayahnya saja. Itu ajarannya. Itu yang dimaksud Ibnu Abbas. Yang ketiga, Yang lanjut. ketiga, Al-Kausar adalah ilmu dan Al-Quran. Demikian pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ya, kebaikannya itu apa? Karena diberikan Al-Quran, saat itu Al-Quran itu tidak tertandingi. Karena semua ayatnya tidak terbantahkan, di tengah-tengah orang dulu ahli syair, syair manapun tidak bisa yang nunggu. Karena nyatanya tidak ada orang yang bisa memasukkannya, menandinginya tidak ada. Dulu ada pasar Ukas itu ada di Taif sana, itu di mana seluruh orang dunia itu menghargai kalau sudah ada karya sastra yang terbaik, maka diagungkanlah karyanya, diagungkanlah penciptanya. Tetapi Al-Quran itu sendiri luar biasa, di samping ada keilmuannya. Keilmuannya itu menjangkau sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi. Artinya apa? Al-Quran bisa tahu tentang penciptaan langit bumi. Al-Quran tahu tentang penciptaan manusia di mana ilmu biologi, ilmu falak, ilmu segala macam belum menjangkaunya, tetapi ini. Maka nanti dibuktikan bahwa banyak ilmu-ilmu tentang bagaimana biologi, ilmu kesehatan, ilmu ada di dalam Al-Quran. Di mana disitulah ilmu yang banyak di dalam Al-Quran. Berikutnya yang keempat, ya teh. Yang keempat teh. Al-Kautsar adalah nubuah kenabian sebagaimana pendapat Ikrimah. Artinya apa? Dulu kenabian Nabi Muhammad itu sendiri orang yang pilihan luar biasa karena orang-orang Yahudi dulu sengaja pindah ke Madinah karena diberitakan dari dulu nanti akan ada umat terakhir di kitab-kitab terdahulu. Baik di Taurat, di Zabur, di Injil ada bahwa nanti akan terangkat seorang nabi dari negeri kurma, yaitu di Mekah, Madinah. Maka semua orang-orang Yahudi pindah, harapannya dari anak turun mereka lah yang masuk. Makanya orang Yahudi itu sejak serangan Babilonia dulu itu sampai di Khaybar itu ada perumahan orang Yahudi. Di Madinah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada orang-orang Yahudi. Karena apa? Harapannya dari mereka lah. Karena nabi-nabi dulu kebanyakan dari Yahudi. Tetapi kok ini di kitab terakhir akan ada di negeri kurma, maka semua orang pindah. Dengan diangkatnya Rasulullah, orang Arab, walaupun itu juga keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi itu luar biasa. Inilah Al-Kausar, yaitu nikmat yang banyak. Terakhir, ya. Al-Kautsar adalah telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak manusia mendatanginya. Demikian kata Atok. Ya, dan pendapat yang banyak memang Al-Kausar adalah telaga. Dan telaga ini sekali lagi eh, tidak akan bisa dinikmati bagi orang bahayanya bid'ah. Ya, kenapa? Karena ini nanti ada dua sih sebetulnya. Satu, orang yang tidak pernah tersentuh wudhu dalam hidupnya, artinya tidak menegakkan sholat. Orang yang tidak menegakkan sholat dijanjikan memang tidak akan mendapatkan minuman telaga Al-Kausar ini. Di mana sekali minum tidak dia akan haus selamanya. Yang kedua, orang-orang yang bid'ah. Bid'ah itu kurang ajarnya gini teh. Kalau karena itu penghinaan pada Rasulullah. Karena nambah-nambah, dikira Rasulullah itu nggak sempurna. Nah, kurang ajar kan? Rasulullah itu sudah menyontohkan yang sempurna, tambah-tambahin lagi. Jangan nambah-nambahin, jangan ngurang-ngurangi. Makanya kita nanti bagi teman-teman yang mau berangkat haji, jangan nambahi, jangan ngurangi. Tawaf 7 kali ya 7 kali. Jangan 8 kali. Oh, dulu kan memang dosanya sedikit, dosanya banyak jadi 14 kali. Malah 8 kali gitu. Ada yang mundur lah. Kalau mundur kebanyakan satu, jadi malah mundur ya. Jangan. Artinya apa? Atahiyat gini ya gini. Jangan nambah-nambah. Oh saya PDIP ataknya saya PAN ataknya gini. Enggak, ini sesuatu yang jangan ditambah-tambah. Dalam pengertian inilah sesuatu yang qot'i.
sesuatu yang tidak nambah. Orang yang nambah-nambah dalam peribadatan, orang yang mengurangi dalam peribadatan, maka itulah yang disebut dengan bid'ah, tidak dijanjikan dengan surga. Poin berikutnya. Ya. Poin berikutnya, ayat ini bicara tentang kesempurnaan ibadah. Ibadah itu ada 3. Ini supaya kita lebih memahami ayat ini kaitannya dengan kurban ya. Itu. Ibadah itu ada 3. Ya. Satu, ibadah badannya. Next, slide-nya satu lagi. Ya. Ya. Karena ayat ini sebetulnya bicara tentang bagaimana menyempurnakan ibadah yang berkaitan dengan ibadah jasadiah atau badaniah itu disempurnakan dengan ibadah maliyah. Ibadah badaniah adalah ibadah, itu dibaca yuk. Ibadah badaniah adalah ibadah yang terkait dengan badan, seperti Ya, ruku, sujud dalam sholat, amalan-amalan haji, hijrah, dan ibadah badaniah lainnya. ya. Ibadah yang berkaitan dengan fisik, jasad, badan itu disebut ibadah badannya. Islam itu hanya punya 3 ibadah. Yang kedua ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ya, Ibadah maliyah adalah ibadah yang terkait dengan harta, seperti mengeluarkan zakat, sedekah, fidyah, dan yang lainnya. ya. Dan yang ketiga, selesaikan sekalian. Oh ya, ibadah badaniah dan maliyah, ibadah yang terkait antara badan dan harta, seperti haji dan umroh. Lalu Ya, yang terakhir, ibadah tarkiyah adalah ibadah yang terkait dengan meninggalkan sesuatu seperti saum, meninggalkan makan dan minum gitu ya Ustaz. ya. Jadi hampir seluruh ibadah yang berkaitan dengan jasadiah itu disempurnakan dengan maliyah. Misalnya orang sholat dikaitkan dengan zakat. Demikian juga ini. Ayat ini kalau sudah punya nikmat yang banyak, satu, kamu sholat. Sholat itu hubungan manusia dengan hambanya, manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, dengan nakher. Nakher itu hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Maka kalau kamu sudah ingat satu kebaikan, dan ini menjadi pattern ya. Jadi ayat Al-Kausar ini menjadi pattern, menjadi paradigma bahwa kesempurnaan ibadah itu hablum minallah, hablum minannas. Yaitu perintah, kamu sudah punya nikmat yang banyak, maka bersyukurlah kepada Allah dengan sholat. Yang kedua, ibadah nakher dengan berbagi. Nakher adalah salah satu simbol ibadah maliyah. Berbagi itu bisa dengan sembelihan, bisa dengan zakat, bisa dengan sedekah, fidyah, bisa dengan akikoh, bisa dengan hadyu atau denda dengan denda atau dengan dam atau dengan kafarah. Inilah ibadah yang menyempurnakan ibadah jasadiah. Maka ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Kamu tahu siapa orang yang pendusta dalam beragama. Beragama tapi dusta, sholat sampai jidatnya hitam, bacanya bagus, bismillah, alhamdulillah, difalak, luar biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Mau rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Tetapi dia pembohong kalau yadu'ul yatim. Bahkan iman hilang bukan karena dia nggak sholat, nggak puasa. Sholat luar biasa, puasa luar biasa, tapi bisa tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Maka sekali lagi seluruh ibadah-ibadah kaitannya dengan jasad itu disempurnakan dengan ibadah maliyah. Maka jihad itu amwal wa angfus. Jihad itu harta dan jiwa. Kalau di dalam kaidah kita di kampungnya Teh Nisa, kalau sudah ikut siskamling nggak usah bayar. Kalau sudah bayar nggak usah siskamling. Kalau itu enggak, sudah sholat nggak perlu zakat enggak, sholat iya, zakat iya. Saya sudah zakatnya banyak kok nggak usah sholat, nggak boleh. Sholatnya sudah banyak nggak usah zakat, nggak boleh. Sholat dan zakat harus jadi satu. Artinya apa? Kita tidak bisa kalau sudah zakatnya banyak nggak usah sholat nggak, karena Islam mengajarkan kesempurnaannya, yaitu amu sholat juga zakat.
Kenapa ibadah kurban ini jadi penting? Karena ini merujuk kepada seluruh perintah dalam Al-Quran. Sekali lagi, perintah kaitannya dengan sholat selalu dikaitkan dengan maliyah. Dua, untuk merealisasikan rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa, Tenisa? Ada 5. Ada 5. Satu, Syahadat, syahadat. Dua, sholat, sholat. Ya. Tiga, zakat, zakat. Empat, saum, saum. Lima, naik haji. nah itu merupakan prioritas. Ibarat gini, lihat saya. Ini menggenggam sesuatu, ya, menggenggam sesuatu, dengan sesuatu. Itu kalau kita menggenggam, ini remote AC ya, ini, ini, ini pertama apa tadi? Syahadat. Syahadat ini jempol kita. Kemudian sholat. Syahadat dan sholat itu mengikat keislaman. Lebih kuat lagi dengan apa? Tiga, zakat, Sholat, zakat. puasa, haji. Sekarang saya tanya, orang karena nggak mampu nggak haji bisa, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak mampu maka dia nggak puasa. Bisa, boleh nggak? Boleh ada rusal. Nggak mampu karena maka dia nggak zakat. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau nggak sholat apa yang terjadi? Nggak Islam. Ah, Identitas jatuh. Islam. Jatuh. Coba. eh, Tenis ada sesuatu yang bisa digenggam nggak? Dipraktekkan. Ya. Mana nih? Yang Oh, Al-Quran. enggak. Aduh, Ya. nggak kelihatan. Ya, ya Mana udah, nih? ya udah. Ya udah, ya udah. Intinya gini, Nih, cuma lihat saya, lihat saya. Inilah nih. kenapa. Jadi kesempurnaan ini, Mbak. Jadi orang itu eh, ini muka rukun Islam itu menjadi penting. Pertama syahadat, ini pintunya. Syahadat ini nggak ada artinya kalau nggak ada sholatnya. Maka sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Orang dalam keadaan perang saja nggak boleh nggak sholat, harus sholat. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah 239. Coba, Al-Baqarah 209. Orang dalam keadaan sesibuk apapun jangan sampai nggak sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Nah, maka ini. Ya, Al-Baqarah Ah, 239. iya. Oh, sebentar, Ustaz. Ya, saya senangnya Tenisa itu. Oh, tuh. Ya, Gimana? Gimana, Ustaz? Udah? ya, Al-Baqarah ya, 39 ya, Ustaz ya? ya. 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, Jika kamu takut ada bahaya, ya. salat sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian, apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Salatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini bicara dalam kondisi apapun orang itu tidak boleh meninggalkan sholat. Selama dia masih bernapas, maka dia suruh sholat. Sampai hanya dengan isyarat, walau dengan tiduran, walau dengan duduk, walau dengan apapun, walau dengan kendaraan. Sambil nyetir ya sholat, nggak apa-apa. Tapi waktu rukuk sujud ya nggak usah nunduk. Nanti billahi taufik walhidayah, yang ditol kok. Oh, jelas kita sedang nyetir itu. Orang sedang dalam keadaan jadi pilot, jadi apa ya sholat sambil itu semua. Jangan tinggalkan sholat. Tetapi itu semuanya masih dusta kalau tidak disempurnakan dengan ibadah harta, yaitu kurban salah satunya. Inilah kaitannya. Maka surat ini kelihatannya hanya 3 ayat, tetapi kandungannya luar biasa. Yang ketiga, dari ibadah kurban ini nanti menjadi media takorub. Karena kata kurban itu artinya adalah mendekatkan diri. Suaminya itu seorang pengajar Dekatkan diri dengan apa? Kepada Allah. Islam. Bahkan Jadi sampai saat ini dekatkan. ia menjalani rumah tangga dengan maling. Apalagi semenjak kehadiran putra smart. Ya, jadi bagaimana kita bertakarub kepada Allah lewat ini? Karena apa? Karena nanti ada satu gini. Jadi kedekatan kita kepada manusia itu menjadikan dekat kita kepada Allah, dekat kita dengan surga, jauhnya dari neraka.
Maka kenapa orang sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kita mendekatkan diri kepada manusia, itu sesungguhnya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Maka nanti dalam hadis qudsi begini, aku lapar, kenapa nggak kamu kasih? Loh Allah kok bisa lapar? Kalau ada saudaramu yang lapar, kamu nggak ngasih, sesungguhnya kamu tidak mau ketemu dengan aku. Aku sakit, kenapa nggak kau tengok? Loh Allah kok bisa sakit? Kalau ada saudaramu sakit, kamu nggak mau jenguk, berarti kamu nggak bertemu dengan aku. Inilah sesungguhnya ternyata kedekatan kita. Irhamum mang fil ardi, yarhamkum mang fis sama. Kalau kita ada kasih sayang dengan yang di bumi, ternyata yang di langit, Allah dan malaikat pun dekat dengan kita. Maka ibadah kurban memulakan media takorub. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibadah yang kaitan dengan zakat, kurban itu adalah untuk membersihkan. Kalau kita ingin bersihkan fisik dengan puasa. Puasa itu membersihkan fisik kita. Membersihkan harta itu dengan sedekah. Membersihkan dosa itu dengan taubat. Membersihkan hati itu dengan zikir. Gitu. Maka bersihkan harta kita karena bahasanya khud min amwalim tutohirukum. Dengan adanya kurban, dengan adanya sedekah, dengan adanya kita mohon maaf berzakat, berinfak, berwakaf, sesungguhnya kita telah dibersihkan. Dan yang terakhir, dengan kurban, dengan zakat, itu termasuk orang itu, kata Muhammad Abduh, pencuri yang paling kejam adalah orang yang punya fasilitas, tetapi dia tidak mau mengeluarkan 2,5% karena dia mencuri miliknya orang miskin. Kurang ajar kan? Mencuri kok miliknya orang miskin. Kalau mencuri miliknya Teknisa masih lumayan lah, masih ada gaji dari sana sini. Ini orang miskin dicuri. Nah, makanya konsepnya terima kasih. Apa yang sudah kita terima, kita harus ngasih. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan, ya Allah, bagi teman-teman khalifah ini punya harta kok nggak mau sedekah, nggak mau keluarkan kurban, maka jangan dekati musolaku. Jangan sholat bersamaku. Kamu bukan golonganku. Kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek sana. Maka keterlaluan kalau kita ini mobil punya bisa beli, handphone yang baru-baru kita bisa beli, tapi kambing nggak kuat beli. Aneh. Mobilnya itu mohon maaf kadang-kadang punya mobil bagus, tapi untuk kambing satu aja kambing mahal. Nah, inilah maka kepentingan kita terhadap surat Al-Kautsar adalah bagaimana nikmat yang ada ini, yang sudah diberikan banyak ini, kita limpahkan untuk untuk berbagi. Dengan berbagi itu ini. Apa fungsinya? Yaitu fungsi, nanti ada fungsi ibadah, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi, ada fungsi yang paling penting adalah pembentukan karakter. Secara ibadah, itu membawa ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah. Secara sosial, maka itu menjadi keseimbangan. Nah, dan anehnya nanti itulah Allah bikin. Mohon maaf, kambing itu mau disembelih berapa juta pun, itu tetap ada, kambing itu tidak akan kekurangan. Beda dengan anjing. Anjing itu yang nyembelih hanya berapa, tetapi pertumbuhannya tidak sebagaimana kambing. Memang Allah bikin seperti itu. Dan punya fungsi ekonomi, pemberdayaan, pemerataan, dan punya yang lebih penting lagi adalah fungsi untuk pribadi kita. Baik pembentukan karakter, mental, spiritual, maupun hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Kenapa? Karena itu membuat sifat-sifat dakhiliyah. Apa sifat dakhiliyah? Sifat untuk bagaimana orang itu nanti kalau orang itu biasa melakukan satu amal-amal sosial, maka nanti satu memudarnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon kelengketan. Di dalam otak kita itu ada kelengketan hormon. Itu kalau tidak biasa beramal sosial, maka lengket. Orang yang lengket, kehidupan sosialnya nggak bagus, hubungan sosialnya nggak bagus, lengket ini maka terjadi ter- terjadi depresi. Depresi ini kalau berkumpul menjadi strain. Strain itu ketegangan.
Strain itu kalau berkumpul jadi stres. Stres kalau berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik walidayah. Innalillahi. Maka silaturahmi orang yang sedekah dipanjangkan usia. Usia itu ditentukan. Tetapi ternyata masih bisa diusahakan dengan sedekah. Nah, jadi sekali lagi inilah beberapa fungsi. Sudah 1 jam lebih ini. Sudah capek lupa nggak bawa minum tadi saya di studio. Udah itu dulu aja Teh Nisa. Masih banyak sekali ternyata belum ada separuh dari slide saya. Ya, ya. Padahal sengaja itu sama Nisa dibiarin aja. Wah itu gimana sih sudah 1 jam lebih sudah ini. Udah kita dialog aja. Kalau ada kalau nggak ada dah cukup. Ya. Bisa. Ya, Masya Allah. Jadi sahabat Khalifah, Bapak Ibu semuanya, berhubung Ustadz Wijayanto sudah tidak kita bisa perdayai lagi soal waktu. Jadi kita mulai saja untuk agenda diskusi, tapi sebelumnya Nisa kembali secara rutin dan frekuentif untuk terus mengingatkan kepada Bapak Ibu sahabat Khalifah semuanya tentang program-program yang ada di Khalifah. Yang pertama tentang Khalifah Umroh Series, di mana nanti setelah musim haji akan ada Khalifah Series musim baru 1446 Hijriah dengan keberangkatan yang terdekat saja itu di bulan Juli dan Agustus ada di tanggal 20 Juli dan tanggal 3 Agustus 2024. Sehubungan limited seat buat Bapak Ibu sahabat Khalifah semuanya yang sudah ada niatan untuk umroh maka tetapkanlah niatnya itu langsung menghubungi kita di Jalan Katamso kalau di Bandung. Kalau di Tasik kita punya cabang juga di Tasik, teman-teman kita di Tasik juga ikutan ya kajian online di sini. Bisa bersilaturahim di Jalan Sutisna Senjaya nomor 19. Dan kalau di Jakarta nanti ada Teh Mirda di situ. Namanya travel consultant kita namanya Teh Mirda yang standby di Jakarta. Ada di Jalan Pemuda nomor 9, Gedung Grahamir, lantai 5. Nah, untuk kantor perwakilan sendiri ada di Jambi, di Jalan SK Raden Syahpudin, Mayang, Manguraai. Nah, untuk program kedua kita ada program laser. Ini cukup banyak. Terdekat itu di 15 September 2024, itu 3 negara. Lalu kemudian menyusul di tanggal 12 Oktober kita punya Autumn Sewu. Terus menyusul lagi di 19 Oktober 2024 ada Turkiye Seven Light. Itu bagus banget. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke sana itu kita seperti bercermin untuk melihat apa namanya air yang ada di sananya di danau itu. Terus yang terakhir ada Balkat, jadwal keberangkatannya di 14 November 2024. Yang terakhir, dan selalu saya sosialisasikan karena ini kaitannya dengan program Khalifah Berbagi. Giat Khalifah Berbagi ini bersama Wakar Salman dengan tema mengukir kebahagiaan bagi sesama saudara kita, baik itu yang ada di sekitar maupun yang sekarang lagi kita eh, sedih ya melihatnya, yaitu adalah saudara-saudara kita di Palestina. Berbagi berbagi donasinya bisa disalurkan dengan donasi terbaiknya melalui nomor rekening Bank Muamalat di nomor 113 001 1076 atas nama Emu dan Dea Triana Fauzi. Oke, untuk pertanyaannya saya mulai bacakan dulu. Coba di sini. Oh iya, Bapak Ibu, kita punya G-Form link ya di chat, jadi bisa diisi untuk eh, data profilnya. Jadi kita bisa update-update info nih, apa aja nih yang ada di Khalifah Tour, supaya nggak ketinggalan update-nya. Dari Ibu Tanti, izin bertanya Ustadz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang gimana ini? Saya tinggal di lingkungan keluarga ada kosan. Jika kami berkurban di lingkungan kami dan dibagikan di lingkungan kami dan tetangga, bagaimana Ustadz? Jadi berkurban terus hasil kurbannya dibagikan gitu ya Ustadz? Gimana Ustadz tuh? Ya, memang yang lebih berhak adalah orang yang tidak mampu di sekitar kita. Bahkan ada KKN. KKN itu adalah di dalam hal ini orang yang terdekat. Kalau kita punya uang, punya keponakan, punya itu. Tetapi tetap prioritasnya pada orang yang tidak mampu. Nah, karena ini izinnya berbagi. Makanya nanti keterbatasan orang boleh makan dari kurban itu maksimal hanya sepertiga. Jadi nggak nggak benar kalau Teh Nisa mau
Misalnya saya mau titip nyerahkan kurban, tapi saya minta sampil, minta kepala, minta dada, berarti itu numpang nyembelihin, bukan itu. Ya, jadi semakin sedikit yang kita ambil untuk kita lebih perbanyak. Karena Rasulullah sendiri pernah dapat bagian sampil, maka tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang tersisa dari kita? Oh, tadi nggak ngomong ya Rasulullah, habis. Loh, kenapa kok habis gimana? Ini tinggal sampil. Sampil itu hanya bagian dari kaki itu sedikit gitu. Ya. Justru yang habis yang kita makan, yang kita bagikan itulah milik kita. Jadi sesungguhnya idenya adalah namanya kurban itu untuk berbagi, maka berbagi itu ada akrobin dulu. Akrobin itu adalah orang-orang terdekat dari segi nasab, terdekat dari segi tempat tinggal kita. Nah, tapi dalam kondisi insya Allah prioritasnya selain kepada kalau lingkungan kita insya Allah tidak sebagaimana di pelosok-pelosok atau di Palestina. Karena di Palestina itu betul-betul di antara lazisnas saya, itu lasnas saya, itu kemarin Ramadan juga ke sana, itu sampai betul-betul menemui orang yang makan rumput untuk berbuka puasa. Karena memang tidak ada fasilitas yang di ini. Betul-betul. Nah, jadi bagus kalau ada yang disalurkan ke Palestina. Itu saudara kita di sana. Jadi boleh mau di sebelah, malah justru prioritasnya adalah tetangga dekat atau kerabat dekat dulu. Tetapi yang miskin, yaitu. Kalau sudah terpenuhi baru ke tempat lain. Maka sebaiknya itu punya database. Database itu biasanya gini, Tenisa, supaya jangan sampai tersalur di satu tempat sementara yang miskin banget dapat semuanya, yang agak miskin nggak dapat. Karena semua orang hanya melihat yang paling miskin. Hmm. Nah, makanya sebaiknya itu biasanya kalau di lembaga-lembaga sosial duafa atau lembaga sosial yang ngurusi itu punya database. Nah, jadi nanti supaya nanti penyalurannya itu terkoordinir. Itulah pentingnya kepanitiaan. Ya, begitu ya. Masya Allah, baik semoga Bu Tanti. Terima kasih Ustadz, kata Bu Tanti begitu. Dari Sama-sama. Bu Alfi, Ustadz, bisakah kurban dibagi ke non-Muslim? Bisa, kalau orang muslimnya sudah dapat. Kalau orang muslimnya Hmm. semuanya sudah dapat dan memang yang harus boleh. Gitu. Gitu. Ini kaitannya Terutama dengan orang Muslim yang ada di jangkauan sekitar kita ya atau di sampai sekitar ke kita. tanggung jawabnya seluruh Indonesia. Orang Muslim itu Seluruh harus. dunia, seluruh dunia, seluruh Indonesia. Artinya kalau kita nggak mungkin nggak membagikan, kita memang nggak bisa membagikan ke luar ya. Ya sudah, yang ada orang miskin yang selain orang Islam di daerah kita. Misalnya ya, kita mau ngirim ke Ethiopia nggak bisa, ke Palestina nggak bisa. Ah, daging yang sudah ada itu boleh dibagikan pada orang miskin yang orang Islamnya sudah dapat semua. Ya sudah, di luar Islam boleh. Berarti dalam jangkauan kita ya Ustadz ya. Ya, Misalnya dalam dalam jangan kita. jangkauan Ya. ini. Jangan Oh, jangan sampai daripada busuk mending daripada kasihkan orang non muslim mending busuk, jangan kasih kan. hmm, hmm, Bahkan hmm. dari haji, mohon maaf, dari haji itu semua daging-dagingnya itu mayoritasnya dikirim ke Ethiopia, dikirim ke, mohon maaf, di negara-negara Afrika yang muslim dan non muslim. Ya. Ah, dalam Karena bentuk di Saudi kongres gitu sudah, ya. ya, Saudi sudah Kalengan. upload. Ya, itu. Indonesia saja pernah mau dapat bagian, tetapi itulah karena ya ada gengsinya, ada politisnya, ada itu semuanya. Dulu sempat Indonesia sempat itu untuk daerah Indonesia Timur dan beberapa tempat itu ditolak. Indonesia. Gitu. Ya, jadi boleh, boleh. Kalau tapi utamanya tetap orang Muslim dulu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Yuniarti. Oke, Bu Yuniarti itu bertanya soal ibadah badaniyah, amalia, amalan jasadiah gitu ya. Jadi intinya sih Ustadz, misal semuanya itu dilakukan ibadah itu, tapi ada masa-masanya eh, lalai. Jadi tertinggallah sholat itu. Gimana ya Ustadz ya? Kan tadi Ustadz bilang ya, misal memegang sesuatu, seperti saya memegang sesuatu ini, terus kemudian sholatnya ke ini langsung lepas gitu kan. Nah, tapi kan manusia itu ada imannya naik, turun gitu.
somehow kadang-kadang tengah lalai gitu. Gimana ya Ustadz ya untuk tetap menjaga kepercayaan diri bahwa Muslim itu ya kita masih jadi Muslim yang bisa punya kesempatan mendapatkan rahmat Allah gitu. Yang perlu dikuatkan tiga. Satu ahamiyah, dua azimah, ketiga fadilah. Apa tuh Ustadz? Ahamiyah adalah pentingnya. Pentingnya sesuatu. Karena orang itu tahu pentingnya ijazah, untuk cari ijazah kadang-kadang daftarnya luar biasa, berapapun dibayar, UKT naik pun dibayar. Karena pentingnya ijazah. Dia tahu pentingnya ijazah. Bahkan ketua tahu mulianya ijazah. Maka insya Allah Teknisa tidak mungkin Teknisa naruh ijazah di bawah keset. Ijazahnya Teknisa disimpannya di mana Teh? Punya ijazah nggak? Ada. Ada. Naruhnya di mana? Di suatu yang akan dimuliakan. Karena dia tahu ijazah ini. Dan kira-kira kalau anaknya Teknisa nangis, nggak mungkin dibikinkan layang-layang dari ijazah. Layang-layang digunting-gunting untuk ijazah. Karena tahu mulianya ijazah. Yang ketiga fadilah. Keuntungannya punya ijazah. Sehingga ijazah itu akan dipegang benar-benar. Karena kalau ijazahnya palsu, jadi masalah sampai hari ini. Walaupun sudah jadi pimpinan, nggak usah disebut-sebut. Ya, gitu. Diungkit-ungkit terus. Maka orang tidak mungkin melupakan ijazah. Demikian juga orang sholat. Kalau tahu pentingnya sholat, kok sampai lupa sholat, itu keterlaluan. Berarti dia tidak tahu pentingnya dan ahamiannya sholat. Maka pahami betul pentingnya orang sholat. Kita itu tahu pentingnya orang pakai baju, maka nggak mungkin kita lupa. Ya, Teh Nisa sudah tahu pentingnya berjilbab. Sekarang saya traktir Teh Nisa, jalan-jalan ke TSM, saya traktir apapun saya belikan. Tapi pakai you can see, pakai tank top. Mau nggak? Pakai minimalis. Saya baru bayangin gimana kalau Teh Nisa pakai. Jangan dibayangin Ustadz, nggak boleh. Iya, maksud saya mau nggak saya traktir, tapi pakai tank top, pakai Nggak bikini mau, lah gitu. Nggak mau, malu. karena tahu pentingnya jilbab. Demikian juga. Maka Teh Yuniarti yang paling penting adalah terhadap sesuatu amalan wajib agama itu kita harus tahu pentingnya, kemuliaannya, dan ini belajar terus. Mosok tingkat segini ini sampai lupa sholat. Lupa ya tadi nggak subuh. Ya, kira-kira kan itu boleh kalau anak-anak playgroup TK gitu. Tapi kalau Teh Yuniarti kok sampai lupa sholat, Teh Nisa kok lupa nggak pakai jilbab. Oh tadi saya kok jalan-jalan ke mall lupa nggak pakai jilbab. Nah itu ya itu sudah bukan ya. Untuk zakat masih oke lah lupa, puasa masih lupa oke. Tapi kalau sholat untuk ya pakai jilbab ya janganlah. Nah, karena kita sudah tahu pentingnya. Maka kita pelajari terus, kita sambil berdoa, doa terus. Dan Ya, minta karena tolong sama Allah. Itu yang ya pertama minta ahamiyah. Tadi ada tiga Ustadz. Yang kedua apa tuh? satu ahamiyah itu pentingnya, azimah itu kemuliaannya, mulianya, mulianya ijazah, mulianya, sesuatu mulianya orang sholat. Orang kalau nggak sholat itu nggak ada kemuliaan sama sekali. Mulianya orang berjilbab. Yang ketiga, fadilah, Hai. keuntungan. Keuntungannya jilbab itu apa tuh? Keuntungannya sholat itu apa tuh? Karena dia tahu untungnya sholat. Maka dia lakukan. Maka orang nggak semangat ibadah kalau nggak tahu tiga ini. Saya ulang ya. Hmm. Ahamiyah, pentingnya. Saya kasih contoh sederhana ijazah. Karena pentingnya ijazah, dulu saya mau daftar UGM, itu ngambil formulir itu habis subuh. Antri mengular tuh habis subuh, cuman ngambil formulir. Dan bayar bank itu juga ngantri ngular. Hanya untuk masuk UGM. Dan ijazah saya asli. Saya tunjukkan hari ini ada ijazah saya asli dari UGM ya itu semua. Dari IAIN juga asli. Nah, saya ada dua ijazah ya. Jadi dari sisi ini dari pasca sarjana juga asli ya. Dari sisi ini sekali lagi bahwa pentingnya sesuatu, kemuliaannya sesuatu dan keuntungannya sesuatu itu penting. Dalam beribadah juga begitu. Orang tahu pentingnya haji maka sampai daftar ke khalifah karena pentingnya haji, berapapun dibayar. Mulianya orang haji, keuntungannya orang berhaji. Maka walaupun 300, ada yang sampai 500 juta dibayar. Kenapa? Karena tahu mulianya haji. Kalau nggak tahu, ngapain mau cuman ke Arab saja membayar segitu, mending ke Singapura. Karena nggak tahu pentingnya haji, mulianya haji, dan keuntungannya orang berhaji. Maka sampai dibilah-bilain untuk bagaimana gitu. Ya, begitu ya. Baik, baik.
Ustaz. Oh iya, saya tadi mengenalkan tim kita ya dari Tasik itu ada Kang Agus sama Kang Yosep. Dadah-dadah dulu. Tuh ada Ustadz Wijayanto. Kang Iza, Masih ingat gimana? sama Kang Agus? Kang Yosep. Kang Iza, salam Iya. Di sini sama juga ada kita sama Dokter Kongkorongok, Dokter Ali, dokter Kang Ngorong. Kita sama Tevina, ya. Bapak Ibu sahabat Khalifah. Jadi Khalifah Group sendiri kita punya anak perusahaan namanya Mumtastur. Di sini ada Pak Tatan. Pak Tatan, Assalamualaikum Pak Tatan. Jadi buat Katan, buat Tuntas, Bapak ya. Ibu sahabat Khalifah yang punya rencana balik lagi tadi Pak Ustadz bilang ada rencana untuk umroh segerakan gitu. Kalau ada rezeki untuk ibadah haji segerakan. Berhajilah selagi muda ya Ustadz ya karena memang Ya, butuh fisik, kekuatan ya. dan Perlu kemampuan fisik lahir yang, dan ya. batin ya. Ya, haji itu sangat bagus kalau masih punya fisik yang bagus, yang tua. Karena apa? Kalau masih muda, karena itu melibatkan ibadah fisik. Ya, Iya, apalagi iya. sekarang cuaca ekstrim ini ekstrim panas, panas yang ekstrim. Maka perlu Hmm. apa? Ya, mumpung masih muda, segera itu. Ya. Iya, insya Allah juga Ustadz berangkat ya Insya Allah. membersamai kami gitu dengan jamaah-jamaah haji yang insya Allah minggu depan berangkatnya. Jadi mohon doanya juga dari Bapak Ibu sahabat Khalifah semoga lancar dan semoga Bapak Ibu sahabat Khalifah juga diberikan kemudahan kesempatan untuk menunaikan rukun Islamnya yang kelima ya. Amin. Insya Amin. Allah. Ustadz tidak terasa nih. Kok nggak kerasa sih Ustadz? Nambah lagi jadi pura-pura ini masih jam 9 Ustadz. Nggak bisa ya Ustaz ya. Memang saya majukan karena saya ada banyak tamu yang kayak banyak Iya. indah-indah yang Baik, selama saya tinggal haji soalnya. Mohon oh maaf. iya. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara, tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya minta izin untuk waktunya kepada Ustadz untuk memimpin doa selain daripada keutamaan berdoa di dalam majelis ya Ustadz ya. Ya. Doakan saya juga karena saya sebenarnya baru masih dalam pengobatan. Amin. Saya Amin. agak mudah-mudahan ini keberangkatan saya tanggal 5 bersama 158 jamaah haji Khalifah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya. Dan untuk saudara kita yang sakit, untuk saudara kita yang dalam keadaan perlu penyelesaian dalam hidup, untuk saudara kita di Palestina, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini ada ujian, ada musibah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaya kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kamayan pagil jalgadkati al-duadimi sultanik. Allahumma gfirlana wal walidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mahsura wa dhanban mahkura wa an amalan makbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, salam takdim saya, doa sungkem saya untuk ada Pak Rustam, Pak Sony, Ya, Dokter Ali, Teh Wine, semuanya yang di Tasik, semuanya, dan eh, tidak bisa satu-satu ya, para asatid yang hadir semuanya, tim-tim Khalifah semuanya. Ya, ya baik. Ustadz, seperti biasa kita ada foto bersama dulu dengan gaya Ustadz andalan bagaimana? Dibantu sama tim saya, Kang Hardi, Kang Hardi. ya Adian, Adian, Ya, itu yang Bapak Ibu bagus walaupun mohon kesediaannya untuk on cam ya. Seperti yang apa yang dikatakan sama Ustadz Wijayanto di awal, ada keutamaan untuk kita bersilaturahmi tatap muka. Via digital ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya. iya, iya. Ini, kita jauh di mata tapi dekat di hati, ya. Iya. Amin, amin. On cam Nanti semuanya ya, Agak Bapak Ibu. agak ceria seperti Dian aba-aba walaupun saya ya. Dian agak ceria walaupun habis putus jangan ini ya tetap. Hmm.
Oh itu matanya terlihat sebab gitu maksudnya. Enggak, Ustaz, ini tuh kurang tidur. Ah, dunia tidak selebar tahun kelor, masih ada yang lain. Tenang aja. Bisa aja. Ustaz, aman, aman. Sudah siap, Ibu Bapak? Ayo, Kita berfoto bersama, siap? Instruksi dari saya ya. Hitungan ketiga. 1, 2, NKRI. 3. Kita insya Allah berhaji ke Ci. tanah suci. Ci. Syukur Oke. tahun ini. Ri. Sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semangat ya Nisa. Baik, terima Baik, kasih Kak jazakallahu Hadi. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. sekalian, Ustadz Gurunda, buat Mama juga Nun, barangkali. Pak Ustadz, sehat Ya, ya. ya, Iya, Malah, Mbak Malah. alhamdulillah. Makasih, Mbak Malah. Semoga Ya. dilancarkan Jazakallah semuanya. khair Ustadz Wijayanto. Mbak Puri, Sampai tanah semuanya. air dan tempat tujuan. Ya, Alhamdulillah, Puri. terima kasih. Izin pamit Baik. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak Ustaz. wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi Kasih waktu wabarakatuh. 3-4 menit biar saling sapa dulu, jangan di close dulu. Biar. Oh, Mm. saling sapa dulu. Enggak Mm. Ustadz, aman. Saya biasanya 5 menit baru saya matiin. Sampai sisa Ya. tinggal 3 orang. Ya, sama. Pamit-pamit. Nana, gimana? Tony Ibu Mala. Nana, Ya Ustadz, Ya. ini Bu ya masih Konvoy Ya. saya. sampai Ibu gimana? Ustadznya masih ada. Ibu masih Nunggu di Pak rumah Ustadz tapi aja. kondisinya sekarang lagi nggak mau makan. Masya Allah. Jadi ya agak-agak 2 hari ini kurang bagus. Ya, Allahumma rabbanas adil ba'sa. Amin, Tasawli amin. lasifat lasifat. Amin. Amin, amin. Aman. Amin. Dan Amin. Allah. dompet Makasih, bunda kita makasih. bersama telah diberi kesempatan. Amin. Semoga lekas Amin. sembuh. Tapi di rumah ya, Amin, Teh? makasih ya Bunda di Udah di rumah, rumah. Teh? Ibu. Itu Ya, Di rumah, Bunda. di rumah Mbak Mala. Cuman kemarin 2 hari ini nggak mau makan sama sekali. Jadi kayaknya harus diinfus. Nggak tahu deh. Ya Bismillah. Yang terbaik ya, aja. yang terbaik insya Allah. Ya. Insya Itu jalan surgawi untuk Nana ya. Iya. Amin, amin, amin. Mohon. Sabar ya, Teh. Ya, makasih Mbak Mala. Semoga semuanya dimudahin ya, dilancarin. Pak Ustadz pamit ya. Ya, Bu Malah, salam Pak Sony semuanya. Waalaikumsalam. Ustadz cepat sembuh Ustadz. Ya. Ya, salah. Pak Jangan Tatan lupa. gimana Batu Nunggal? Apaan? Aman Batu Nunggal? Sebagai penguasa Batu Nunggal. Aman, Teh Nisa, insya Allah Ustadz sehat aman. selalu Ustadz. Insya Allah bisa Ustadz barengan. ditunggu nanti ke Mumtaz, Ustadz, ke Batu Oh, siap, Nunggal. siap, Mumtaz. Tapi Siap, Pak saya Ustadz. slotnya bukan di Mumtaz soalnya di Khalifah. Insya Allah ke depan, Ustadz. Silaturahim mah kan bebas ya. Udah Silaturahim. Ustadz Asep, udah ada Ustadz Asep ya. Semangat Pak Tan. Ya. Siap, siap. Masya Allah. Nanti kita terus saling berkabar ya Pak Tatan ya untuk update-update-nya. Ya, Kita saling Teh Nisa. follow ya Bapak Siap, Ibu. Teh Nisa. Mm-mm. Sosial medianya Mumtaz Tour dan juga Khalifah Tour, nanti di situ banyak update infonya baik itu produk ataupun program ataupun kajian. Oke, saya pamit dulu ya. Baik, Ya Ya, Ustadz. terima Sehat kasih, Ustadz. selalu. Ya, Selalu. mohon maaf. Jazakallah khair. Masih belum Ustadz. selesai, nanti Banyak. yang kedua, nanti seri kedua kaitannya dengan kurban belum. Ya, iya. Jaga kondisi Ustadz. Sampai ketemu nanti di bandara Ustadz. siap, insya Allah ya. Ya. Kan Terima kasih banyak Ustadz. bekal haji dari Eza, kalau ada titipan dari Tasik boleh titipkan selama haji. Dendeng, abon, dan kawan. Ya. Opak. Ya. Dendeng, abon, apapun boleh. Boleh ya, boleh. Sambil Bisa. mertua, Wih, kopi lihat, wih. aroma. Ada penampakan. wih. Kopi Ui, aroma. Ustadz Ya. Wijayanto tuh lihat tuh ada Apa itu? pengantin baru. Ada pengantin Masya baru. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, pengantin baru. Selamat, Cerah barakallah. ya, Bukan sama Masya saya, bukan Allah, sama Masya saya. Allah. Makanya sama saya. rambutnya basah ngapain? Rambutnya masih Oh, basah, tahu. Tin. Ada selamat Ya, ya, Teh Tin. Nisa ya. Selamat, Tin. Masya Allah. Insya Pergi Allah. hatinya malu. Kasihan. Dian punya alat. Itu kasihan sih. Ya, Ustadz, doain Ustadz, saya sama jamaah 14 Oktober Ustadz. amin. Udah Amin. pada lihat. Amin. Kamu hanya punya alat, gak ada manfaat. Ngapain kamu?
Bawa langsung Kang Hardi, kalau Amin ya. dirame-rame Kang Hardi. Hardi, Cepat kamu sudah batur teh. mengumumkan Ardi, ya. Ardi, Keburu Ardi, kiamat Kang Hardi, cepet. Ya Ardi Allah tuh lihat. kalah sama Atin, Atinnya udah 2 kali kamu. Subhanallah. Siap, insya Allah dimudahin ya, karena sudah diumumkan kayaknya mah, Siap, insya Allah Kang. ya. Bagian Ya. payung di Tasik, mayungan di Tasik ya Kang. Nah, Ardi, nggak ada Nisa, masih ada yang lain. Udah. Kan ada itu si teteh yang apa jamaah 14 Oktober ya dia. Nah, mudah-mudahan lah. Amin, amin. Mangga izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun teh. warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana Bapak Ibu. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Mirna.